Halo Sagittarius, apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Baru yang pertama kali masuk channel aku, jangan lupa subscribe ya. Yang udah lama, welcome back. Seperti biasa, ini general reading, gak semuanya cocok buat kalian. Ambil yang mana yang baik, buang yang buruknya. Untuk cross watcher juga boleh baca, bebas. Tapi hati-hati sama energinya. Untuk yang kepoin, karena ini bisa yang kebaca energi kalian juga gitu. Bisa bolak-balik juga ya, bisa vice versa kayak gitu. Kita lihat apa perasaan yang sedang kalian pikirkan, apa perasaan orang yang sedang kalian pikirkan. Tarot, what is going on about Sagittarius person's feeling towards them. Temperance. Orang itu berpikir, orang itu sabar deh orangnya, ya. Di sini ada six of material ya, six of material. Ada rekonsiliasi di sini artinya, atau artinya sebenarnya sometimes ini breadcrumb gitu. Jadi mungkin seseorang di sini merasa diberi breadcrumb gitu, atau enggak sesuai dengan, enggak equal give and take-nya gitu. Entah yang satu merasa tidak diperlakukan tidak adil gitu di sini. Jadi intinya di sini seseorang pengen, jadi gini, seseorang di sini mau merekatkan kembali hubungan yang sudah terpisah. Temperance itu artinya kan jarak ya. Sometimes itu artinya kesabaran. Sometimes artinya emang mengambil hikmah gitu. Dari sini gitu, disatuin jadi temperance, jadi balance antara sesuatu dengan sesuatu gitu. Bisa seseorang di sini spiritualnya sedang mengalami perubahan gitu, jadi membuat stres berat di sini gitu ya. Gitu. Jadi kelihatan tampak luarnya kayak seseorang di sini sedang membohongi, bukan membohongi publik ya. Jadi gitu. Jadi tidak mau memperlihatkan penampakan aslinya dia sebenarnya orang ini beban berat dalam hidupnya kayak gitu. Tapi dia menutupinya dengan wajah innocentnya ini gitu. Tapi intinya orang ini balance gitu. Gitu ya. Seven of Inspiration sama that. Intinya orang ini sudah menemukan ketenangan, balance dalam hidupnya. Jadi dia sudah mulai menurunkan defensifnya, udah nggak begitu tertutup lagi gitu. Karena di sini ada yang sudah berakhir ya. Intinya orang ini sudah mengikhlaskan gitu ya, sudah mengikhlaskan sesuatu untuk berakhir memang gitu. Atau bisa jadi ini energi kalian gitu, karena semuanya sudah berakhir, kalian mengikhlaskan sesuatu hal yang udah gak layak lagi dalam hidup kalian, bisa juga kayak gitu. Jadi di sini Sagittarius ini ya, King of Voice itu seseorang yang cerdas di sini gitu. Jadi seseorang yang dealing sama kalian itu sangat tertutup gitu. Ini lepas dari gender ya. Ini walaupun pria di sini King of Sword ya. Tapi di sini seseorang di luar sana tuh dingin gitu. Dingin, nggak mau buka hati dalam artian gini. Stres gitu, takut gitu. Takutnya gini, apakah orang ini akan memperlakukan gue seperti dulu, breadcrumb, ataukah bagaimana? Karena di sini ada reunion atau kayak perayaan gitu. Kembalinya seseorang mengawali lagi gitu. Dan seseorang di sini sudah memutuskan gitu, entah bisa Sagittarius, entah
personnya kalian sudah memutuskan untuk membuka pintu hatinya lagi untuk kalian gitu, bisa juga. Atau kalian sudah memutuskan untuk ingin kembali ke seseorang yang memang sudah pernah kalian tinggalkan gitu, yang mana yang tepat aja buat kalian, dicocokin aja gitu. Tapi di sini kalian yang take control gitu ya. Kalau di sini ada di Emperor, kalian yang take control dengan sesuatu hal dalam hidup kalian yang sebenarnya udah nggak layak lagi gitu, kalian pertahankan gitu. Entah itu pola pikir bisa ya gitu. Karena di sini seseorang jenisnya Emperor itu punya perasaan yang besar banget, atau ini kalian punya perasaan yang besar banget sama person kalian gitu. Orang itu mungkin punya perasaan yang besar sama kalian, tapi mereka itu nggak tertutup deh gitu. Maksudnya dia nggak begitu percaya gitu sama kalian gitu ya, belum begitu percaya, walaupun dia punya cinta yang besar buat kalian gitu, tapi nggak begitu percaya gitu apakah dia akan menyakiti gue lagi gitu. Jadi mereka kayaknya butuh diyakinkan mungkin sebenarnya dengan kesabaran, tapi orang ini udah ketemu balance-nya gitu. Temperance sama Nine of Voice itu apa ya? Cinta di sini, rasa cinta gitu. Jadi seseorang di sini merasa diabaikan dengan cintanya, walaupun ada cinta yang masih ada sebenarnya, tapi live in the cold gitu, sesuatu yang ditinggalkan gitu. Perasaan itu apa ditinggalkan, masing-masing di antara kalian keduanya masih punya perasaan yang besar tapi meninggalkan gitu, mencoba melupakan. Kita lihat ya. Oke, di sini Sagittarius, ini energi kalian ya gitu. Jadi kalian di sini sudah rebirth, sudah bertransformasi gitu. Kalian membawa kesakitan yang amat sangat sebenarnya, dan mengikhlaskan gitu. Sudah melepaskan ya gitu. Sudah mengikhlaskan sesuatu itu di sini. Karena di sini Queen of Material itu yang membuat kalian happy gitu. Energi Queen of Material ini yang bikin kalian happy gitu ya. Ya, jadi yang sebelumnya itu, jadi ada di sini sesuatu energi yang sudah selesai nih, masuk ke energi yang ini gitu. Ini satu orang nih ya. Ini satu orang nih di sini gitu. Jadi yang tadinya orang tersebut punya hubungan cinta terus kandas, bisa ya gitu, live in the cold, ditinggalkan atau dibuang di dalam dingin, menuju ke orang ini gitu, kebahagiaan gitu, happiness. Four of Material sama Muse of Voices ini apa ya? Seseorang di sini nggak mau membuka hatinya tadinya gitu, karena mungkin kesakitan ini bisa juga energi kalian ya gitu, karena kalian mengalami hal yang sangat menyakitkan, kalian nggak mau buka hati dulu gitu, kalian nggak mau gitu tadinya, tapi udah berubah menjadi Muse of Inspiration. Jadi dari Muse of Voices, yang orang yang dingin, yang nggak punya perasaan lah gitu ya intinya, berubah gitu, mungkin karena rebirth tadi gitu. Jadi kalian sudah punya percaya diri yang tinggi gitu. Ten of Emotion ini berpotensi untuk komitmen jangka panjang ya di sini juga gitu ya. Jadi bisa jadi di sini hubungannya sebenarnya melibatkan anak sih di sini ya gitu. Jadi ada sesuatu hal yang ada hubungannya sama anak gitu ya. Bisa seseorang di luar sana gimana ya, terpisah sama pasangannya tapi dia masih mikirin anaknya gitu. Anak gue gimana nanti ya perkembangannya gitu. Kayak gitu ya di sini. Tapi di sini berpotensi untuk
kehidupan dua orang sih di sini ya aku lihat ya gitu. Energi yang ini udah ditinggalkan ya, masuk ke energi sini gitu ya, dan itu emotionnya overwhelm gitu, perasaannya besar banget. Coba kita lihat ya memperjuangkan di sini, walaupun memang nggak terlalu diperlihatkan, tapi memang perasaannya muse of inspiration ini adalah kepercayaan diri, seseorang yang seorang warrior ya gitu ya, yang walaupun masih membawa kesakitan di sini, dia ingin menuju kebahagiaannya di sini gitu. Jadi walaupun kalian membawa rasa sakit, tapi kalian pengen cepat-cepat bahagia gitu. Aku pengen bahagia gitu. Aku nggak mau berada di Five of Material ini lagi gitu. Entah ini memang masalah keuangan memang lagi sulit, atau juga memang perasaan ini berat banget gitu. Sementara energi orang ini terang gitu, membawa kebahagiaan di sini. Jadi kalian di sini membawa energi kesedihan, tapi ingin bahagia gitu ya di sini. Aku ingin bahagia gitu, karena kalian tahu energi orang ini membawa kebahagiaan untuk kalian gitu. Jadi kalian yang take control untuk ketemu orang tersebut gitu. Walaupun di dalam hati itu masih konflik ya, karena di sini ada pride and ego ya gitu. Kalau emperor itu kan agak gengsinya agak besar gitu, tapi dia tahu di mana dia menempatkan perasaannya gitu. Secara emosional di sini ada yang punya kelebihan tingkat tinggi gitu ya. Bisa jadi emang kalian starship, bisa juga punya sixth sense, punya kelebihan deh di sini ya gitu. Nih, High Priestess itu sebenarnya rahasia, tapi artinya yang sebenarnya orang ini punya kemampuan membaca gitu. Kemampuan membaca gitu. Walaupun tertutup gitu, dia bisa membaca situasi ya. Orang ini punya kelebihan. Wishing fulfillment. So ini kalian tuh merasa kebahagiaan itu wishing fulfillment. Jadi ini doanya kalian. Ini termasuk salah satu manifestasi ya. Jadi kalian memanifestasikan seseorang yang bikin kalian bahagia. Orang ini gitu. Bottom of the deck-nya glory ya, Six of Inspiration. Jadi kesuksesan di sini. Jadi kalian transformasi komplit gitu. Kalian bertransformasi dengan komplit dan cepat gitu sih. Aku lihat di sini kayak gitu. Karena dari energi di sini kalian membawa kesedihan, tapi dengan cepat berubah kepercayaannya menjadi kepercayaan tinggi. Yang tadinya selalu menahan-nahan, nunda-nunda mengungkapkan perasaan, tapi di sini walaupun dengan membawa kesedihan ingin bahagia di sini ya. Kayak gitu. Ini lepas dari gender ya, bisa perempuan, bisa laki-laki. Jadi take what resonate for you. Ini Sagittarius apa ini katanya? The runner in a codependent relationship gitu, fear of intimacy. Iya. Jadi seseorang di sini, entah orang yang di-link sama kalian itu takut dengan intimacy, makanya, atau kalian sendiri ya energinya. Aduh maaf banget. Jadi intinya kalian takut sama intimacy sebenarnya. Kalian takut sama komitmen sebenarnya. Apakah gue siap gitu? Ataukah gue? Jadi untuk level berbicara di level 1 mungkin kalian masih mampu ya, yang bicara bercanda-bercanda. Di level kedua mungkin lebih serius. Apalagi di level 3 gitu. Heart to heart gitu. Itu kayak belum mampu gitu membicarakannya. Jadi intinya masalah perasaan di sini. Jadi heart chakra yang sebenarnya harus dibuka ya gitu. Listening to ego. Jadi intinya di sini seseorang dealing sama orang yang agak egoistis ya gitu. Oke, Cupid arrow, have faith, love is coming. Jadi seseorang di sini jatuh cinta lagi. Atau ini bisa kalian bisa jatuh cinta lagi. Surprise invitation or meeting kalian tanpa disengaja
ketemu sama orang itu atau kalian buat janji gitu ya. Bottom of the date-nya not today. Jadi intinya apa? Sebenarnya kalau untuk conversation atau relationship mungkin kalian masih mau. Tapi kalau untuk komitmen kayak belum ya gitu. Tapi kalian udah tahu banget orang ini bikin bahagia gitu. Jadi saat ini karena kalian lagi sedang bertransformasi untuk memunculkan kepercayaan diri tadi, jadi kalian menolak untuk conversation ya di sini. Jadi seseorang di sini membiarkan hubungannya terbuka untuk pertemanan aja deh kayaknya masih. Walaupun seseorang di sini tahu itu adalah seseorang yang membuat mereka bahagia gitu. Ya, jadi bikin boundaries gitu. Seseorang di sini bikin boundaries gitu dengan seseorang lainnya gitu ya. Wedding, nih kan. Sebenarnya seseorang di sini pengen banget menikah, tapi mungkin belum siap dalam kata-kata, bisa dalam dari segi finansial gitu ya. Jadi masih punya ketergantungan dengan sesuatu hal gitu ya. Bisa adiksi itu nggak mesti harus obat-obatan atau minuman atau hubungannya. Bisa jadi addiction itu mereka masih terafeksi dari hubungan masa lalu yang masih menghantui mereka gitu. Kenapa terjadi? Kenapa gue nggak bisa lepas? Kenapa selama ini gue kayak gitu ya, codependent, jadi masih ketergantungan. Tapi ada wedding nanti, very soon. Entah Sagittarius yang mau approach seseorang di luar sana atau seseorang yang akan approach kalian ya, gitu. Tapi pokoknya seseorang di sini pengen cepat-cepat menikah gitu. A win-win outcome is forecast. Jadi keduanya mungkin pengen win-win solution sih. Pengen duduk berdua tuh bicara gitu ya. A fiery climax approach ya gitu. Jadi you are good enough. Jadi seseorang di sini tadi berapa kali aku lihat di sini ada orang yang nggak percaya diri ya gitu, codependent ya. Nih. Jadi the runner gitu, sukanya dikejar gitu. Begitu udah mau komitmen kabur gitu. Jadi mungkin kali ini udah berubah, ada perubahan di sini karena di sini ada glory ya gitu. Ada victory di sini. Jadi ini salah satu kartu pernikahan juga ya. Nih ada wedding, di sini ada Six of Inspiration. Bisa jadi gitu ya. Think on your feet. Nothing is wasted. Ada vulture spirit, ada fox spirit. Nothing is wasted. Jadi sebenarnya nggak ada yang kebuang sih di sini waktunya, itu nggak ada kebuang. Emang sudah waktunya. Ini emang udah waktunya gitu. Yang kemarin-kemarin berpikir panjang dan itu ini emang perjalanannya seperti itu gitu. Jadi saatnya untuk berpikir di atas kaki kalian sendiri. Jangan ada codependent lagi. Jangan ada ketergantungan lagi dengan seseorang di sini. Apapun itu jenisnya, entah itu keuangan, entah itu kehidupan, entah itu perasaan gitu. So itu lepaskan semuanya, nanti ada kebahagiaan soalnya ya. You are good enough gitu. Jadi self love, sekali lagi aku sering bilang self love itu penting banget ya. Love yourself. Kalau self love sama orang narsistik itu beda banget ya. Kalian harus bisa ngerti. Narsistik itu orang yang sangat percaya diri dengan pujian-pujian orang, apa kata orang, tapi nggak ada, jadi sering bicara BS ya, bullshit gitu. Tapi kalau self love tadi, seseorang yang mencintai dirinya dan gak akan membiarkan mereka disakiti, atau mereka akan jelang kebahagiaan mereka sendiri, mereka akan kejar kebahagiaan mereka sendiri. Itu ya bedanya. Oke, jadi jangan sampai salah nih.
Semoga dapat membantu untuk perkembangan spiritual kalian. Thank you so much. I love you all.